Anggota kelompok 1. Glorio Alesius J. M. 22103123100024 2. Tony Nopianto S. 22103123100032 3. Farhan Arangga, 23103121100006 4. Muhammad Seisar Atailah, 23103121100044 5. Favian Tierzetia, 22103123100026 6. Sujatmiko Ramdhani, 22103123100056 7. Devaldi Putra Rino Chandra, 22103123100038 8. Muhammad Adzikra R, 22103123100023 9. M. Alfiksar, 22103123100042 10. Muhammad Raihan, 22103123100028 11. Esa Putra Margasana, 22103123100052 12. Muhammad Haikal Fakih Islami, 22103123100049 13. Muhammad Zaki Faisal Rifai, 22103123100071 Prinsip dalam sistem self-assessment adalah wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak sendiri melalui surat pemberitahuan, SPT, yang disampaikannya. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas ke dapa wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak. Fungsi ketetapan pajak. Ketetapan pajak berfungsi sebagai 1. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi. 3. Sarana untuk menagih pajak. 4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. 5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang. Jenis ketetapan pajak. 1. Surat tagihan pajak, STP. 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar, SKPKB. 3. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT. 4. Surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB. 5. Surat ketetapan pajak nihil, SKPN. 6. Surat pemberitahuan pajak terutang. Pembetulan surat ketetapan pajak. Pembetulan surat ketetapan keputusan pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan apabila terjadi kesalahan dalam surat yang diterbitkan oleh DJP setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas pajak yang berwenang. Jenis kesalahan yang dapat dibetulkan. Kesalahan tulis, seperti salah ketik nama atau alamat. Kesalahan hitung, seperti penjumlahan atau pengurangan yang keliru. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan. Prosedur pembetulan. Wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis. DJP harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan. Jika dalam 12 bulan tidak ada keputusan, permohonan dianggap dikabulkan. Pembetulan surat ketetapan pajak. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, surat tagihan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Batasan waktu. Pembetulan dapat dilakukan selama belum daluarsa. Daluarsa penetapan adalah 5 tahun sejak saat terutangnya pajak. Konsekuensi pembetulan dapat mengakibatkan hutang pajak menjadi bertambah. Terjadi bila ditemukan kesalahan perhitungan yang merugikan negara. Contoh,
Kesalahan input nilai penjualan yang lebih rendah dan WP wajib membayar selisih kekurangan tersebut, juga disertai sanksi administrasi jika kesalahan dari WP dapat mengakibatkan hutang pajak berkurang. Terjadi bila ada kesalahan perhitungan yang merugikan WP. Contoh, double input transaksi atau salah perhitungan tarif. WP berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran atau bisa melalui restitusi atau kompensasi ke pajak lain. Dapat mengakibatkan sanksi administrasi. Kesalahan berasal dari WP, keterlambatan pembayaran hasil pembetulan, data, informasi yang tidak benar, yang dapat menyebabkan denda karena keterlambatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pembetulan harus didasarkan pada data yang benar. Harus ada bukti pendukung yang kuat. Permohonan harus jelas menguraikan kesalahan yang ingin dibetulkan. Pelunasan pajak. Pelunasan pajak merujuk pada proses pembayaran pajak yang sudah ditetapkan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP). Setelah SKP diterima, wajib pajak diwajibkan untuk melunasi jumlah yang tertera pada SKP sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Prosedur pelunasan pajak. Pembayaran melalui bank atau tempat penyimpanan pajak, wajib pajak dapat melakukan pelunasan pajak dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening negara yang sudah ditentukan atau menggunakan media lain yang disediakan oleh DJP. Pajak yang sudah dilunasi, setelah pembayaran, wajib pajak akan mendapatkan bukti pelunasan yang bisa digunakan sebagai dokumentasi pembayaran. Jika wajib pajak tidak melunasi pajak tepat waktu, maka dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak mendahulu adalah hak istimewa yang diberikan kepada negara sebagai kreditur utama untuk mendahulukan penyelesaian kewajiban pajak dari wajib pajak. Artinya, jika ada barang milik wajib pajak yang akan dilelang untuk melunasi utang, hasil lelang itu akan terlebih dahulu digunakan untuk melunasi utang pajak. Hak ini berlaku untuk berbagai jenis K. Hal-hal yang berkaitan dengan hak mendahulu adalah sebagai berikut. 1. Negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Negara memiliki hak istimewa untuk mendapatkan prioritas atas barang milik wajib pajak guna melunasi utang pajaknya. Jika wajib pajak memiliki kewajiban lain kepada pihak ketiga, misalnya bank atau kreditur, barang yang dimilikinya akan terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pajak yang belum dibayar. 2. Ketentuan tentang hak mendahulu meliputi pokok pajak, jumlah utama utang pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak, sanksi administrasi berupa bunga, biaya tambahan yang dikenakan karena wajib pajak terlambat membayar utang pajak sesuai batas waktu yang telah ditentukan, denda, penalti finansial akibat pelanggaran aturan perpajakan, seperti keterlambatan melaporkan atau membayar pajak, kenaikan, penalti tambahan berdasarkan persentase tertentu yang dihitung dari utang pajak, dan biaya. Penagihan pajak, biaya operasional yang muncul selama proses penagihan pajak, termasuk biaya surat paksa atau pelaksanaan lelang. 3. Hak mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap a. Biaya perkara untuk penghukuman lelang barang. Hak mendahulu pajak tidak dapat mengalahkan biaya perkara yang timbul dari proses hukum yang khusus dilakukan untuk melelang barang, baik barang bergerak, seperti kendaraan atau mesin, maupun barang tidak bergerak, seperti tanah atau bangunan. Biaya perkara ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hasil lelang digunakan untuk membayar utang pajak. B. Biaya untuk menyelamatkan barang. Jika ada biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang milik wajib pajak, seperti perbaikan atau penjagaan barang yang rusak atau hampir hilang nilainya, biaya tersebut harus diprioritaskan lebih dahulu sebelum hak mendahulu pajak. C. Biaya perkara dalam pelelangan dan penyelesaian warisan. Dalam hal barang yang dilelang merupakan bagian dari warisan, biaya perkara yang timbul untuk melelang dan menyelesaikan pembagian warisan tersebut memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan hak mendahulu pajak. 4. Jika wajib pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, orang yang bertugas mengurus aset wajib pajak dalam kasus kepailitan, likuidator, orang atau badan yang menyelesaikan pembagian aset wajib pajak dalam proses pembubaran perusahaan, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran, atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang wajib pajak tersebut. 5. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 tahun sejak tanggal diterbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar,
surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Jika periode ini sudah terlampaui sejak tanggal tertentu, negara tidak lagi memiliki prioritas untuk melunasi utang pajak dari barang milik wajib pajak. 6. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan. A. Jika surat paksa diterbitkan. Jangka waktu 5 tahun dihitung sejak surat paksa diberikan secara resmi kepada wajib pajak. Surat paksa adalah dokumen yang memaksa wajib pajak untuk segera melunasi utang pajaknya. B. Jika ada penundaan atau angsuran. Apabila wajib pajak diberikan kelonggaran berupa penundaan pembayaran atau cicilan, angsuran, jangka waktu 5 tahun dihitung dari batas akhir penundaan atau cicilan tersebut. Pengertian kedaluarsa pajak. Kedaluarsa pajak adalah batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang di mana hak otoritas pajak, fiskus, untuk melakukan tindakan tertentu, seperti penagihan atau penetapan pajak, tidak lagi berlaku. Setelah melewati masa kedaluarsa, otoritas pajak tidak dapat lagi menagih utang pajak atau mengenakan sanksi kepada wajib pajak terkait kewajiban pajak yang belum diselesaikan. Alasan adanya kedaluarsa pajak. Kepastian hukum, kedaluarsa pajak memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Setelah jangka waktu kedaluarsa, wajib pajak dapat merasa aman karena tidak akan lagi dihadapkan pada tagihan pajak yang sudah lama. Efisiensi administrasi. Kedaluarsa pajak membantu pemerintah untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan dengan menghapus data-data pajak yang sudah tidak relevan. Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat paksa. Jika negara telah menerbitkan surat paksa untuk menagih pajak, maka jangka waktu kedaluarsa akan tertunda. Surat paksa adalah surat perintah untuk melakukan penyitaan harta wajib pajak guna melunasi utang pajak. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, jika wajib pajak mengakui bahwa dirinya memiliki utang pajak, baik secara langsung, misalnya melalui surat, maupun tidak langsung, misalnya dengan melakukan pembayaran sebagian, maka jangka waktu kedaluarsa juga akan tertunda. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, jika setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan bahwa wajib pajak masih memiliki kekurangan pembayaran pajak, maka akan diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Dengan adanya surat ini, jangka waktu kedaluarsa pun akan tertunda. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, jika ada dugaan tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka proses penyidikan akan dilakukan. Selama proses penyidikan berlangsung, jangka waktu kedaluarsa juga akan tertunda. Gugatan. Gugatan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap hal-hal berikut hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak, antara lain seperti berikut ini. Pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Keputusan terkait pelaksanaan keputusan perpajakan, selain putusan keberatan. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan keberatan yang tidak sesuai prosedur. Tujuan gugatan. Gugatan ini memiliki beberapa tujuan utama, yang secara keseluruhan bertujuan melindungi hak-hak wajib pajak dan memastikan proses perpajakan berjalan adil dan transparan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari mekanisme gugatan dalam perpajakan. Memberikan kepastian hukum. Melindungi hak wajib pajak. Alternatif penyelesaian di luar keberatan dan banding. Mendorong transparansi dan akuntabilitas. Mengurangi penyalahgunaan wewenang. Mewujudkan keadilan pajak. Mendukung iklim bisnis yang kondusif. Studi kasus ini membahas praktik transfer pricing di Indonesia, khususnya pada perusahaan manufaktur. Transfer pricing mengacu pada penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seringkali digunakan untuk mengurangi beban pajak secara tidak wajar. Di Indonesia, praktik ini merugikan negara hingga triliunan rupiah setiap tahun karena kehilangan potensi penerimaan pajak. Kasus yang disoroti melibatkan perusahaan seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dan PT Coca-Cola Indonesia, yang diduga memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara untuk mengurangi kewajiban pajak di Indonesia. Contohnya, PT Toyota disebut mengalihkan keuntungan ke Singapura melalui pembayaran royalti tidak wajar, sementara PT Coca-Cola meningkatkan beban biaya iklan untuk menurunkan penghasilan kena pajak.
Pemerintah telah mengeluarkan regulasi seperti PMK Nomor 213 PMK 03 2016 untuk memitigasi dampak praktik ini dengan mewajibkan dokumentasi transfer pricing yang sesuai dengan prinsip kewajaran. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan besar, termasuk keterbatasan akses data dan pengawasan. Pembayaran dan pelaporan pajak, memahami surat pemberitahuan, SPT. Apa itu surat pemberitahuan, SPT? Surat pemberitahuan, SPT, adalah dokumen resmi yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, serta harta dan kewajiban yang dimiliki. SPT ini berfungsi sebagai bukti bahwa Anda telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengapa pembayaran dan pelaporan pajak penting? Kewajiban hukum, setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib membayar pajak. Melalui pelaporan SPT, Anda menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Kontribusi untuk negara, pajak yang Anda bayarkan digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Mencegah masalah hukum, jika Anda tidak melaporkan atau membayar pajak sesuai ketentuan, Anda dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Secara umum, SPT dibagi menjadi dua jenis utama. 1. SPT massa, dilaporkan secara berkala, bulanan atau triwulanan, untuk melaporkan pajak yang timbul dalam periode tertentu. 2. SPT tahunan, dilaporkan setiap akhir tahun pajak untuk merangkum seluruh aktivitas perpajakan sepanjang tahun. 1. Hitung pajak, tentukan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan penghasilan, jenis usaha, dan ketentuan perpajakan yang berlaku. 2. Isi SPT. Isi formulir SPT dengan benar dan lengkap sesuai dengan data yang Anda miliki. 3. Bayar pajak. Lakukan pembayaran pajak melalui bank, kantor pos, atau sistem pembayaran elektronik yang telah ditunjuk. Pembayaran dan pelaporan pajak. Pembayaran pajak. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, SSP, dan untuk pelaporan menggunakan surat pemberitahuan, SPT. Surat setoran pajak. Pengertian. Surat setoran pajak, SSP, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan/atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP Standar. SSP Standar digunakan untuk pembayaran semua jenis pajak, baik yang bersifat final maupun yang bukan final, kecuali setoran pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. SSP Khusus. SSP khusus dicetak oleh kantor penerima pembayaran yang telah mengadakan kerjasama. Monitoring pelaporan pembayaran pajak, MP3, dengan Dirjen Pajak. Batas waktu pelaporan. Batas waktu pelaporan SPT berbeda-beda tergantung pada jenis SPT dan status wajib pajak. Secara umum, batas waktu pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi adalah akhir Maret, sedangkan untuk badan usaha adalah akhir April. Tips melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Pahami ketentuan pajak, pelajari peraturan perpajakan yang berlaku agar Anda dapat menghitung dan melaporkan pajak dengan benar. Simpan bukti pembayaran, simpan semua bukti pembayaran pajak sebagai arsip. Manfaatkan teknologi, gunakan layanan e-filing untuk mempermudah proses pelaporan SPT. Konsultasikan dengan akuntan, jika Anda merasa kesulitan, konsultasikan dengan akuntan untuk mendapatkan bantuan. Fungsi. SSP merupakan formulir yang digunakan sebagai sarana untuk membayar pajak dan merupakan bukti pembayaran pajak. Tempat pembayaran pajak. Tempat pembayaran pajak sebagai berikut. 1. Kantor pos. 2. Bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah. 3. Tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Billing System. Kini pembayaran pajak dapat dilakukan secara online melalui berbagai layanan bank pos pada umumnya. Hal ini dimungkinkan karena saat ini telah tersedia sistem pembayaran pajak secara elektronik. Layanan pembayaran pajak secara elektronik, billing system, tersedia dan hadir di tengah masyarakat sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak, DJP, untuk memberikan
Kemudahan, kecepatan, dan keakuratan pembayaran pajak kepada para wajib pajak. Batas waktu pembayaran pajak. Perubahan ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan sebagai berikut. 1. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. 2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. 3. Pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak sesuai ketentuan huruf A dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. 4. Atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian surat pemberitahuan tahunan, sesuai ketentuan huruf B dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian bulan dihitung penuh 1 bulan. 5. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Kelompokan pembayaran pajak. Pembayaran pajak dapat dikelompokkan menjadi 1. Pembayaran massa. 2. Pembayaran kekurangan pajak setelah berakhirnya tahun pajak, bagian tahun pajak. 3. Pembayaran karena adanya surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar dan pemba ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur maka pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pembayaran kekurangan berdasarkan surat pemberitahuan tahunan, PPh Pasal 29. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi dan tanggal 25 bulan ketiga untuk wajib pajak badan setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan itu disampaikan. Pembayaran karena adanya penagihan, STP, SKPKB, SKPKBT, SK keberatan, putusan banding. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk hal-hal berikut. 1. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah. 2. Pajak penghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, apabila wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, harus diajukan paling lambat 15 hari sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir, kecuali jika wajib pajak mengalami keadaan di luar kekuasaannya, dapat diajukan setelah batas waktu tersebut, disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda dan dilampiri dengan bukti-bukti untuk menguatkan alasan permohonannya. Atas setiap permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud di atas diberikan bukti penerimaan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan keputusan Dirjen Pajak. Wajib pajak yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat berikut. 1. Bersedia memberikan jaminan yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, kecuali apabila Kepala Kantor Pelayanan Pajak menganggap tidak perlu. Jaminan dapat berupa ban garansi, perhiasan, kendaraan bermotor, gadai dari barang bergerak lainnya,
penyerahan hak milik secara kepercayaan, hipotek, penanggungan utang oleh pihak ketiga, dan sertifikat tanah atau sertifikat deposito. 2. Tidak mempunyai tunggakan pajak yang telah jatuh tempo. Kepala Kantor Pelayanan Pajak setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh wajib pajak, menerbitkan keputusan yang dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan wajib pajak dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap. Keputusan atas pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak antara lain. 1. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap. 2. Apabila jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan 3, wajib pajak atau penundaan pembayaran pajak, hanya dapat diajukan satu kali untuk dianggap diterima. 4. Setiap pajakan atau penundaan diberikan tidak melebihi jangka waktu 12 yang terutang. Keputusan atas pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak antara lain. 1. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau penolakan dalam jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap. 2. Apabila jangka waktu 10 hari sejak permohonan diterima dengan lengkap telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan maka permohonan 3. Wajib pajak atau penundaan pembayaran pajak hanya dapat diajukan satu kali untuk dianggap diterima. 4. Setiap pajakan atau penundaan diberikan tidak melebihi jangka waktu 12 yang terutang. Bulan. Surat keputusan angsuran pembayaran pajak atau surat keputusan penundaan pembayaran pajak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan penghapusan sanksi atau pemburungan pembatalan surat ketetapan pajak yang berkaitan dengan utang pajak yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda. Apabila ternyata bahwa ketentuan mengenai tanggal dan atau jumlah angsuran yang tercantum dalam surat keputusan penundaan pembayaran pajak ternyata wajib pajak tidak melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melaksanakan penagihan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak adalah sebagai berikut. 1. Atas permohonan wajib pajak, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 2. Kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat adanya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, putusan, banding atau putusan peninjauan kembali, serta surat keputusan pemberian imbalan bunga dikembalikan kepada wajib pajak dengan ketentuan jika ternyata wajib pajak mempunyai utang pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut. 3. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 1 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diterima sehubungan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak lebih bayar, atau sejak diterbitkannya surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan pengurang sanksi administrasi, surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, surat keputusan pembatalan ketetapan pajak atau surat keputusan pemberian imbalan bunga, atau sejak diterimanya putusan banding atau putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. 4. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 bulan pemerintah memberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, dihitung sejak batas waktu sesuai nomor 3 berakhir sampai dengan saat dilakukan pengembalian kelebihan. 5. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, selain permohonan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak,
harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap wajib pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan tindak pidana di bidang perpajakan. 6. Apabila setelah melampaui jangka waktu 12. Imbalan bunga diberikan kepada wajib pajak apabila memenuhi syarat berikut. 1. Surat ketetapan pajak lebih bayar terlambat diterbitkan. Kepada wajib pajak diberi imbalan bunga sebesar 2% per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 bulan setelah berakhirnya jangka waktu 12 bulan sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. 2. Pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilanjutkan dengan penyidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, tetapi tidak dilanjutkan dengan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, atau dilanjutkan dengan penyidikan dan penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan, tetapi diputus bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan jika kepada wajib pajak diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, kepada wajib pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% per bulan untuk paling lama 24 bulan, dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 bulan sampai dengan saat diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Hal-hal yang berkaitan dengan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagai berikut. 1. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan, dan paling lama 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai. 2. Kriteria tertentu yang dimaksud meliputi: A. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. B. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. C. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan dengan mendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. D. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, dan E. Wajib pajak dengan kriteria tertentu ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. 3. Wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah: A. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. B. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. C. Wajib pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu. D. Pengusaha kena pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu, dan E. Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. 4. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu, dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. 5. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar, jumlah kekurangan pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran pajak. 6. Wajib pajak dengan kriteria tertentu tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila: A. Terhadap wajib pajak tersebut Kasus PT Arion dilakukan. Indonesia. PT Arion Indonesia menggugat hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 3. Namun, gugatan ini ditolak oleh Pengadilan Pajak karena proses pemeriksaan dinilai sudah sesuai hukum.
Putusan ini bersifat final, ingkrah, menegaskan pentingnya prosedur transparan dalam pemeriksaan pajak. Kasus ini juga menjadi edukasi bagi wajib pajak lain untuk memahami prosedur yang berlaku dalam sistem perpajakan. Kesimpulan. Penetapan dan ketetapan pajak, Bab 11, merupakan fondasi penting dalam pengelolaan perpajakan, dengan menjelaskan fungsi ketetapan pajak sebagai dasar hukum, jenis-jenis ketetapan yang diterbitkan, hingga mekanisme pembetulan jika terjadi kesalahan. Bab ini juga menguraikan pelunasan pajak, hak mendahulu negara atas piutang pajak, aturan kedaluarsa, serta mekanisme gugatan bagi wajib pajak yang merasa dirugikan. Sementara itu, pembayaran dan pelaporan pajak, Bab 12, melengkapi pembahasan dengan fokus pada proses pembayaran dan pelaporan pajak. Prosedur pembayaran melalui surat setoran pajak, SSP, dan pelaporan menggunakan surat pemberitahuan, SPT, menjadi bagian penting untuk memastikan kewajiban perpajakan dipenuhi dengan benar. Kedua bab ini saling mendukung dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan transparan.